eksaminatif. Oke, sama eksaminatif gitu ya. Nah, 5 lembaga itu otomatis kita udah, kalau kita udah bisa sebutin lembaganya, berarti kita otomatis harus bisa sebutin wewenangnya. Ini makanya secara dasar aja dulu ya. Kalau misalnya si yudikatif itu wewenangnya itu untuk mengawasi jalannya undang-undang begitu. Terus kalau misalnya eksaminatif itu wewenangnya untuk memeriksa keuangan lembaga negara gitu ya, atau lembaga pemerintahan yang ada. Terus lembaga moneter itu tugasnya untuk mengatur regulasi keuangan ya, mencetak uang, terus menentukan besaran nilai rupiah gitu ya. Nah, terus kalau misalnya si legislatif ngapain? Siapa yang mau jawab? Terus kalau legislatif ngapain? Ngapain legislatif? Membuat dan melaksanakan undang-undang. Membuat undang-undang dasar. Siapa tadi yang jawab? Sekar. Sekar ya. Membuat undang-undang, dia bisa mengajukan, bisa mengesahkan. Yang mengajukan misalnya yang mengajukan DPR, yang mengesahkan MPR, itu juga harus dibedakan. Oke. Gitu ya. Oke, yang lain selain Sekar boleh ikut rebutan poin atau nanti Ibu panggil namanya ya. Oke, lanjut. Itu tentang sistem pembagian kekuasaan. Sekarang ini kenapa ya? Oke. Terus ada tentang fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Teman-teman kalau buka, jadi ada yang namanya lembaga pemerintah, ada yang namanya lembaga non-kementerian, ada yang namanya kementerian. Nah, itu beda tuh. Ntar teman-teman harus bisa yang bedain dia apa sih. Terus contoh dari lembaga pemerintah apa sih? Contoh dari lembaga non-kementerian apa sih? Contoh dari lembaga kementerian apa sih? Paling mudah teman-teman kalau mau searching itu ada di di DPR juga ada, di websitenya DPR begitu ya. Jadi contoh kementerian ya, kementerian yang seperti teman-teman tahu ada kementerian apa aja? Siapa yang mau jawab? Ada kementerian apa aja? Saya Bu. Oke. Kementerian ada Kementerian Keuangan, Pertahanan, Dalam Negeri. Iya Bu. Ya, dalam negeri, luar negeri, ada PUPR, ada Kementerian Kesehatan. Zarfan ya suaranya ya? Suara siapa tadi? Zarfan Bu. Zarfan ya. Dan masih banyak lagi ya. Tuh, ada Ketenagakerjaan, Ristek Dikti, Kemendikbud, Kementerian Desa, Kemendes ya, Kemendes PDTT ya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Terpencil, tertinggal ya, dan transmigrasi, Kemendes PDTT gitu. Tertinggal dan transmigrasi, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan seterusnya. Nah, terus ada lembaga pemerintah ya. Lembaga pemerintah ada MPR, DPR, KY, MK, MA. Ya, itu masuk ke lembaga lembaga negara ya. Lembaga negara. Ada ada ombudsman, ada lembaga perlindungan anak ya, Komnas HAM. Itu masuknya ke lembaga negara. Nah, non-kementerian ya, non-kementerian ada juga banyak. Ada Badan Intelijen Negara, ada BKN ya, kalau orang mau jadi PNS, CPNS tuh daftarnya ke website BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Itu lembaga non-kementerian. Ada BMKG ya, ada BIN, ada BNN, Narkotika Nasional, ada BPTN ya, tenaga nuklir, dan masih banyak lagi. Itu lembaga non-kementerian. Nanti mungkin yang akan keluar itu adalah soal-soal yang fungsinya kira-kira begitu
Ya, terus ntar tinggal cocokin ini lembaga apa. Apakah lembaga kementerian ya namanya apa gitu. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai Pancasila dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, nilai-nilai Pancasila itu kan udah sering didengar sama teman-teman ya. Maksudnya dari kelas 12 ini seharusnya udah hatam banget ya tentang implementasi sikapnya. Nah, sekarang tinggal diteruskan kira-kira nilai itu di dalam penyelenggaraan pemerintah itu seperti apa gitu kan. Contoh nilai-nilai Pancasila sila ke 5 gitu misalnya ya. Sila kelima apa Seta? Sila kelima apa Seta? Seta. Halo, Seta. tes. Halo, Bu. Ya, Seta. Dengar Ibu nggak? Pertanyaannya apa, Bu? Putus-putus di saya. Sila kelima, nih kan ini ada nih, kisi-kisinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang Ibu tanya sama Seta, sila kelima itu apa Seta? Yang keadilan sosial bukan, Bu? Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau begitu, kira-kira nilai yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa contohnya, Seta? Contohnya seperti apa? Menghormati orang lain. Keadilan sosial, menghormati orang lain. Realnya contohnya apa? Yang saya lihat dari pemerintah. Kira-kira kebijakan yang udah pemerintah buat dari nilai keadilan sosial itu kira-kira apa ya, Seta? Apa? Kurang tahu deh. Ibu kasih contoh, misal nilai ketuhanan yang Maha Esa itu kan ada masalah kepercayaan agama, terus penyelenggaraan pemerintahnya menetapkan hari libur di hari besar agama, terus memasukkan kurikulum mata pelajaran agama di sekolah. Itu kan salah satu contoh kebijakan tuh ya, karena berangkat dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Atau pengizinan pembangunan tempat ibadah, kan itu. Nah, kira-kira kalau keadilan sosial itu apa, Seta? Pemerintah udah buat apa aja kira-kira di penyelenggaraannya? Oke, yang lain? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Itu ke Bu, vaksin gratis bagi semua orang. Vaksin gratis bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan. Benar nggak, Rafiki? Gitu kan? Iya, Bu. Vaksin gratis yang kaya juga dapat kan? Benar nggak? Iya. Nggak mandang itu kan? Nah, itu contohnya misalnya ya. Gitu ya, jadi bisa ya berpikirnya kayak gitu ya. Jadi vaksin gratis, Bu. Pembangunan, Bu. Ya, pembangunan sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Atau pembangunan infrastruktur, Bu. Kayak gitu-gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dalam konten yang ini, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai sila keempat, Bu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya apa, Bu? Adanya pemilu, adanya pilkada, ya kan? Itu ya implementasi penyelenggaraan pemerintah. Terus adanya undang-undang tentang hak dipilih dan memilih, kan kayak gitu. Oke. Terus wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Disajikan pernyataan tentang wilayah teritori dan ekstrateritori. Peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah teritorial dan ekstrateritorial.
siapa ya? Naya, bisa dengar suara Ibu? Iya, kedengaran Bu. Naya, yang dimaksud dengan wilayah teritorial itu apa sih Naya? Teritorial. Ini yang laut-laut itu bukan? Atau beda lagi? Iya, yang dimaksudnya dulu apa? Wilayah teritorial negara itu apa sih? Wilayah yang apa? Wilayah milik negara. Wilayah milik negara yang mana? Yang ada di? Yang ada di. Nggak tahu Ibu. Yang ada di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Ekstrateritorial juga punya milik negara, tapi kira-kira adanya di mana ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Wilayah teritori sama ekstrateritori. Ada yang bantu jawab nggak? Ibu, ekstrateritorial Farel. itu yang ada di negara lain itu? Wilayah yang dimiliki oleh suatu negara yang ada di negara lain. Contohnya apa, Farel? Apa namanya? Kedutaan. Ini Bu, iya kedutaan. Kantor kedutaan, ya, kantor diplomatik, ya. Ntar Ibu lihat chat. Oke, yang izin ke toilet silahkan, jangan lama-lama. Oke, itu ya. Teritorial adalah wilayah yang dimiliki oleh negara yang ada di batasan wilayah negara tersebut, gitu ya. Jadi ada di dalam negaranya. Terdirinya dari apa? Ada dari daratan, ada laut, ada udara, gitu ya. Terus kita kenal zona ekonomi eksklusif, kita kenal landasan kontinen, kita kenal laut bebas, kita kenal laut teritorial, ya. Itu ya. Terus bagaimana letak geografisnya, diukurnya, kan itu ya, batasannya yang harus diketahui. Oke, terus lanjut ke kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, ilustrasi tentang kasus pewarganegaraan, ya, yang harus dilakukan orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Pewarganegaraan, ya, waktu itu kita pernah belajar ya tentang kalimat-kalimat yang asing di bagian bab pewarganegaraan begitu. Dewa, masih ingat nggak, Wak, kita belajar apa aja, Wak, di pewarganegaraan, Wak? Dewa. Dewa. Dewa mana nih, Dewa? Dewa. Dewa. Dewa internetnya lagi bermasalah, Bu. Itu ada di chat. Ada di chat. Oh, oke. Sebentar coba. Dewa. Oke. Siapa yang mau jawab? Internet saya bermasalah. Oke. Siapa yang mau jawab? Di pewarganegaraan kita ngapain aja? Belajar apa aja waktu itu? Apa aja? Ada yang masih ingat? Apa? Apa aja? Ya Bu, bentar Bu, saya agak lupa deh Bu. Kewarganegaraan kan ya Bu? Ya Aza, ya apa aja? Kira-kira Aza masih ingat apa aja? Apa? Bentar Bu, saya ingat-ingat. Oke, ada yang bisa jawab? Yang Di kewarganegaraan. Ius sanguinis itu Bu. Ius sanguinis itu apa, Sekar? Kalau Ius soli sih nyata kan tanah ya, jadi tempat orang lahirnya itu di mana. Kalau Ius sanguinis itu berarti dia ngikutin orang tuanya itu kewarganegaraannya itu di mana.
Oke, jadi kalau iusoli itu warga negara yang mengikuti tempat lahir, di mana dia lahir. Kalau sanguinis itu berdasarkan keturunan. Terus juga kita belajar tentang naturalisasi. Kita belajar naturalisasi biasa, istimewa, kita belajar status aktif, pasif, hak reputasi, hak opsi. Terus kita belajar tentang apa perbedaan warga negara, ya, perbedaan penduduk, ya. Ada yang masih ingat perbedaannya? Apa itu warga negara? Apa itu penduduk? Ya kan? Ada yang masih ingat gak? Ibu, Yang masih kayaknya ingat aku gak? takut salah, Bu. Cuman ya aku coba dulu lah, Bu. Hmm. Warga negara yang ini nggak sih, Bu, secara hukum itu emang kayak warga Indonesia, nggak harus di Indonesianya, tapi warganya secara hukum Indonesia gitu, berarti kan ya. Maksudnya kayak gimana ya? Oke. Intinya kalau warga Indonesia kalau lagi berada di luar Indonesia masih menjadi warga Indonesia, tapi kalau penduduk itu cuman yang berada di Indonesia sendiri gitu, ya nggak sih? Oh, agak ngasal aja. Oke, Kak. Ya. Oke, Hafiz ya. Betul ya, mendekati ya. Tidak keliru begitu. Kalau penduduk itu yang tinggal di sebuah negara tapi dia tidak terikat dengan status hukum atau tidak tidak memiliki identitas hukum gitu. Kalau identitas hukum kita, kalau untuk warga negara itu ditandai dengan KTP misalnya. Kalau misalnya warga negara tadi ya ditandai dengan status hukum. Kalau penduduk itu hanya mengikuti peraturan yang ada tapi tidak terikat begitu ya. Oke. Itu. Terus juga tentang bagaimana syarat menjadi warga negara Indonesia, syarat kehilangan warga negara, itu juga kita belajar. Ada yang bisa sebutkan syarat kehilangan warga negara? Ada yang mau coba sebutkan? Syarat kehilangan warga negara, kira-kira apa tuh? Masih ingat gak? Satu aja. Apa? Syarat kehilangan warga negara. Bu. Yap. Apa kalau misal jadi warga negara lain ya, Bu? Iya, jadi warga negara lain karena apa, Riza? Kalau militer bisa nggak, Bu? Karena dia ikut jadi apa? Jadi tentara asing gitu ya. Iya. Iya. Terus apalagi ketika dia apa? Warga negara bisa hilang ketika dia tinggal di negara lain selama berapa? 5 tahun bukan? 5 tahun ya, atau 10 tahun tidak berturut-turut gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan kehilangan warga negara gitu ya. Oke, itu tentang kedudukan dan warga negara ya, tentang kasus-kasusnya yang tadi apatrid, bipatrid, multipatrid. Apatrid orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa orang bisa jadi apatrid? Bipatrid orang yang memiliki 2 kewarganegaraan. Kenapa orang bisa jadi bipatrid? Kan gitu kan. Multipatrid kenapa? Ya, itu yang harus teman-teman ingat begitu. Terus kemerdekaan beragama di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemerdekaan beragama pasti teman-teman sudah familiar, sudah paham, sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi itu pasti akan mudah mengidentifikasinya tentang kemerdekaan beragama. Yang tidak, ingat ya, yang tidak ada di Indonesia adalah tidak beragama gitu ya. Jadi negara kita adalah negara beragama, maka tidak ada status hukum atau perlindungan hukum bagi orang yang tidak memiliki agama gitu ya. Jadi dia tidak dilindungi dengan hukum. Makanya di Indonesia ya orang-orang yang ateis gitu ya, atau orang yang memiliki agama yang diakui secara nasional begitu, itu tidak dilandasi dengan hukum gitu. Terus ada sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ya, Sishankam NRI. Paling mudah itu pasti mengingatnya itu Sishankam rata ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Semesta itu artinya semuanya itu wajib untuk mempertahankan dan mengamankan begitu negara ini ya, semua elemen gitu. Terus ada yang namanya kekuatan utama sama adanya kekuatan pendukung. Mungkin teman-teman masih ingat ya, komponen-komponen kekuatan utama dan kekuatan pendukung untuk sistem pertahanan dan keamanan. Pertanyaan Ibu, siapa sih yang jadi komponen pendukung di sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia? Siapa yang jadi komponen pendukung? Masih ingat gak? Rakyat bukan, Bu. Rakyat. Siapa yang jawab? Aku, Aiminela. Oh, Nala. Oke. Aima. Oke, betul. Pendukungnya rakyat. Utamanya ada TNI dan Polri. Begitu ya, tentang Sishankam rata. Ada suprastruktur sama infrastruktur. Dewa, koneksinya udah bener belum, Wak? Kaila udah gabung belum? Kaila masih belum ada. Oke, silakan yang mau toilet, yang udah lama balik lagi ya. Dewa gimana? Dewa udah gabung lagi belum? Belum? Oke. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik ya. Jadi ada di kita itu, di politik itu ada supranya. Supranya itu yang besarnya gitu ya. Ada infrastrukturnya gitu. Nah, suprastruktur gitu. Suprastruktur ada yang bisa sebutin nggak? Atau infrastruktur deh, infrastruktur gak usah. Infrastruktur sistem politik Indonesia ada apa aja? Lembaga-lembaga kecilnya yang mendukung tata pemerintahan. Ada apa aja? Ada yang masih ingat infrastruktur politik? Ada yang masih ingat? Politik. Siapa tadi yang jawab? Danika. Danika. Apa Danika? Partai? Partai politik. Partai politik. Ada apa lagi? Ada lagi? Oh, Dewa baru masuk. Ada lagi apa yang kepentingan, kelompok penekan. kelompok kepentingan, kelompok penekan. Suara siapa itu? Masih Danika? Iya. Media massa ya, Bu. Ada media massa, betul. Ya, media massa. Ada LSM. Ya. Organisasi masyarakat, ya, itu infrastruktur. Suprastrukturnya lembaga-lembaga besar. Ya, ada MPR, DPR, ya. MA, KY, MK, ya, dan seterusnya. Terus lanjut, Dewa, sudah bisa koneksinya Dewa? Iya, Bu. Oke ya. Lembaga selanjutnya itu lembaga negara menurut undang-undang disajikan ilustrasi tentang hubungan. Ya, jadi menganalisis hubungan lembaga negara tersebut. Lembaga negara itu ada di mana aja sih kalau mau lihat di lengkapnya tadi di linknya DPR ada, atau lihat bagannya di bagan lembaga negara di sesudah Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Ya, jadi kayak misalnya lembaga negara itu ternyata ada Komnas HAM. Lembaga negara itu ternyata ada KPK. Lembaga negara itu ada KPA, Komisi Perlindungan Anak. Ya. Nah, itu hubungannya mereka itu terhubungnya seperti apa? Kayak gitu ya. Apalagi nih kita nanti fokusnya akan membahas perbedaannya ya, karena kadang kita masih bingung kementerian, misal dari Kementerian Keuangan sama BPK gitu, apa bedanya gitu. BPK meriksa keuangan, terus Kementerian Keuangan ngapain gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita cari tahu bedanya
Terus tata kelola pemerintahan yang baik menurut UNDP katanya. Jadi pemerintahan yang baik begitu ya menurut UNDP. Kalau misalnya dasarnya pemerintahan yang baik cirinya apa sih? Oh, cirinya itu transparan. Oh, ciri pemerintahan yang baik itu dia demokratis ya. Oh, dia ciri pemerintahan yang baik itu fleksibel. Terus juga apa ya, dan seterusnya. Itu good governance-nya. Terus partisipasi warga dalam negara dalam sistem politik RI. Gambar kegiatan siswa dapat menunjukkan partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik negara tuh kayak mana? Gitu ya. Jadi partisipasi politik Indonesia tuh kayak gimana sih budayanya? Apakah partisipasinya cenderung aktif atau justru cenderung pasif? Atau bagaimana dengan nanti money politik gitu ya? Money politik itu apa masuknya di budaya politik ya. Budaya politik ada partisipan, ada kaula, ada parokial ya. Terus money politik itu masuk ke budaya apa? Kenapa bisa terjadi money politik? Kan kayak gitu. Golput, golongan putih. Golput itu masuk kemana sih? Ya, apakah golput itu bukan berarti partisipasi? Ya, jangan-jangan golput juga termasuk partisipasi, kan kayak gitu. Tapi partisipasinya dalam bentuk apa? Ya, oke. Itu. Terus ada desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Ya, kita pernah bahas desentralisasi, pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk melaksanakan atau mengurus daerahnya sendiri ya. Jadi dikasih nih wewenang, silahkan kamu mengurus daerahmu begitu. Latar belakangnya apa sih otonomi daerah? Oh, karena karakteristik daerah di Indonesia itu berbeda-beda gitu kan. Makanya akhirnya dikasihlah kewenangan ya, karena karakteristik yang berbeda itu. Karena kan yang tahu kelebihan kelemahan daerah itu tersendiri ya, supaya daerah itu bisa lebih eksplor dan seterusnya. Kelemahannya apa ya? Ada kelebihan, ada kelemahan dari otonomi daerah. Kelebihannya efektivitas ya, misalnya kayak misalnya ada program pemerintah begitu ya. Ada program pemerintah, terus ketika ada otonomi daerah atau sekarang deh di pandemi ya, karena adanya otonomi daerah, daerah boleh punya kebijakan nih kira-kira yang baik untuk masyarakatnya seperti apa, kayak gitu ya. Bahkan sekarang untuk masalah pendidikan pun gitu, itu udah diserahkan ke daerah masing-masing, saking apanya. Itu suatu kelemahan ya kalau kayak gitu ya, suatu kelemahan. Jadi karena ada otonomi daerah, kalau pusat udah nggak bisa kendaliin, akhirnya diserahin sama daerah. Sedangkan posisinya adalah di pandemi ini adalah bencana nasional, kan begitu ya. Nah, itu hal-hal yang jadi kelebihan dan kelemahan di otonomi daerah. Terus kita juga belajar otonomi khusus ya, di otonomi daerah, di OTDA. Bagaimana beberapa daerah itu punya otonomi khusus. Kenapa daerah dikasih otonomi khusus, ya kan? Dia punya ciri khas tersendiri karena dia dari sebelum kemerdekaan sudah begitu ya, sudah begitu kondisinya gitu ya. Terus supaya untuk tidak menghilangkan budaya, melestarikan budaya gitu ya. Kesultanan Yogyakarta dan seterusnya ya, Jogja, Aceh, Papua, DKI Jakarta. Terus ada background sejarah Indonesia ya, kenapa akhirnya bisa diberikan latar belakang Otsus. Nah, hal-hal itu yang harus diingat. Kedudukan dan peran pemerintah pusat ya, jadi tentang peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan OTDA. Kalau misalnya sudah dikasih OTDA, ngapain lagi sih pemerintah pusat tuh masih ngurusin? Terus apa yang diurus sama pemerintah pusat kalau udah ada OTDA gitu kan? Kan katanya udah apakah ketika udah ada OTDA semuanya masing-masing, terus pemerintah pusat nggak ada guna, kan kasarnya gitu. Kira-kira gimana? Siapa Dama?
Pemerintah pusat ngapain dah, Mak? Kalau udah ada OTDA. Ngurus apa? Apa yang harus diurus pemerintah pusat yang nggak bisa diurus sama pemerintah daerah? Contohnya apa kira-kira? Urusan apa? Menegakkan hukumnya gitu nggak sih, Bu? Hukum, justisi, masalah hukum, masalah justisi itu dipegang sama pemerintah pusat. Oke, hukum kita satu ya, hukum positif, hukum nasional, ya pidana, perdata, gitu. Oke, terus ada apa lagi yang lain yang bisa jawab? Ada apa lagi? Urusan apa lagi? Pemerintah pusat. Apa? Apa? Ada yang mau jawab gak? Tadi hukum. Terus apa lagi kira-kira? Militer, Bu. Farel, militer, pertahanan dan keamanan, ya. Betul, militer. Terus? Saya Bu, Hafiz politik luar negeri Bu. Iya, Hafiz. Luar negeri, politik luar negeri gitu. Politik luar negeri, ya, politik luar negeri. Terus ada agama, terus ada moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal. Pertanyaan ibu selanjutnya, apa bedanya kebijakan moneter, apa bedanya kebijakan fiskal? Ada yang mau jawab? Apa bedanya moneter dan fiskal? Fiskal itu ngurusin apa sih? Moneter itu apa sih yang diurus kebijakannya? Ada yang mau jawab, Kak? Kalau fiskal pengeluaran sama pendapatan negara, Bu. Suara siapa itu? Nadira. Nadira, fiskal pengeluaran pendapatan negara. Terus apa lagi, Nat? Moneter aku lupa. Kayaknya kayak uang-uang juga gitu. Oke ya, jadi kalau fiskal itu tadi pengeluaran pendapatan pajak, ya, surat hutang negara, terus inflasi, deflasi, ya, inflasi begitu. Moneter itu tentang pengaturan regulasi keuangan, penetapan nilai mata uang, pencetakan, gitu ya. Itu bedanya ya, fiskal sama contoh-contoh kebijakan fiskal sama moneter. Oke, Nadira, good. Ancaman sekarang selanjutnya konsep tadi sampai mana? Oh, ini hubungan struktural, fungsional pemerintah pusat sama daerah. Hubungan struktur ya, tahu ya struktur terus dari atas sampai bawah struktural, ya, garis koordinasi dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, camat, lurah, gitu ya, sampai RT, ya. Itu kan hubungan struktural ya, pemerintah pusat sama daerah. Nah, hubungannya seperti apa? Kayak gitu ya. Makanya waktu itu kita belajar tugas pembantuan, dekonsentrasi, gitu kan. Terus ada hubungan fungsional ya, fungsi. Ya tadi gubernur ngapain aja sih? Gitu kan. Terus wali kota ngapain? Lurah ngapain? Camat ngapain? Gitu, itu namanya fungsional. Oke. Terus kebinekaan bangsa Indonesia ini juga teman-teman insya Allah udah familiar dan udah hatam tentang keberagaman. Jadi Ibu rasa tidak terlalu sulit tentang menganalisis sikap dan perilaku. Oke. Jadi kebinekaan itu berkaitan dengan budaya, terus agama, ya, terus suku, ya. Itu kebinekaan yang Indonesia maksud ya. Tapi kalau kebinekaannya tentang apa?
Misal kalau di Thailand mungkin ada kebinekaan jenis kelamin gitu, keberagaman jenis kelamin, kita tidak sampai sana ya. Jadi kita jadi kan itu udah pasti menghargai dan menghormati kebinekaan. Tapi kita harus tahu batasan kebinekaan yang Indonesia maksud gitu ya, dari suku, budaya, agama, gitu ya, ras gitu ya. Oke. Terus konsep integrasi nasional, integrasi, penyatuan, mempersatukan suku-suku, budaya-budaya yang ada menjadi suatu bentuk identitas nasional. Identitas kita apa aja, apa yang bisa menjadikan Indonesia itu masyarakatnya mempersatukan identitasnya gitu, memperkuat. Oh, kita diperkuat oleh bahasa, kita diperkuat oleh lambang, kita diperkuat oleh lagu nasional, kan gitu ya. Terus syarat integrasi nasional itu gimana? Oh, syaratnya kita harus punya rasa senasib seperjuangan, rasa cinta tanah air, rasa menghormati, ya. Terus faktor penghambat integrasi itu apa? Oh, tidak intoleransi misal, dan seterusnya. Oke. Terus di tantangan dalam menjaga keutuhan, ya, kita sudah pernah belajar tentang ATHG, ya, ancaman, tantangan, hambatan, sama gangguan. Tuh harus diingat bedanya apa ya di US, ya, bedanya ancaman, bedanya tantangan, bedanya hambatan, sama bedanya gangguan. Oke. Terus bagaimana upayanya ya untuk menghalau tantangan tersebut bagi warga negara. Terus ada ancaman di bidang Ipolexos Hankam, ini juga baru kemarin ya, masih anget ya Ipolexos Hankam ancamannya. Ancaman di ancaman di ideologi itu apa? Ideologi kita itu apa? Pancasila. Oh, berarti segala bentuk ideologi yang muncul selain Pancasila itu merupakan ancaman ya. Politik. Apa yang mengancam di ancaman di bidang politik ya, korupsi misalnya, kolusi, nepotisme. Di ekonomi apa ancamannya? Oh, kapitalis, Bu. Ya, budaya apa, Bu? Oh, pergaulan bebas ya. Pertahanan apa, Bu? Agresi, sabotase. Keamanan gimana, Bu? Oh, pencurian, perampokan. Ya, dan seterusnya. Terus peran masyarakatnya juga ya. Terus sama ada konsep wawasan Nusantara. Wawasan itu cara pandang. Nusantara itu bagaimana kita melihat bagaimana Indonesia memandang dirinya gitu ya, untuk mencapai tujuan negara atau untuk menghadapi tantangan kan gitu. Nah, kita melihat Indonesia tuh gimana sih? Oh, Indonesia itu negara kepulauan, negara agraris, negara maritim, negara tropis, negara yang memiliki
Oke teman-teman, jadi kata Bu Indri sudah bisa diakhiri. Sebelum itu marilah kita berdoa dimulai.